Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian para pencipta film di Jagaraya? Sedikit sinopsis film ini, bagaimana keadaannya jika di dunia ini seluruh serangga berubah menjadi besar. Yang biasanya enak kita pukul sih, kini mereka pula yang menjadi rajanya. Ayo simak review lengkap kisah petualangan cinta di tengah serangan wabah monster serangga dari film terbaru 2020 berjudul Love and Monster. Scene awal film ini, bintang kita Joel Dawson yang sedang menceritakan kondisi dunia, di mana seluruh serangga berubah menjadi pemangsa atau monster. Itu terjadi karena sebuah batu meteor yang mengandung bahan kimia telah merubah ukuran serangga menjadi besar. Tidak ada yang mampu bertahan kecuali hanya menyisakan koloni-koloni kecil yang bersembunyi di dalam benteng-benteng dan bunker-bunker. Saat ini Joel bersama salah satu koloni di sebuah bunker. Sudah sejak 7 tahun yang lalu, tidak banyak aktivitas yang bisa ia lakukan kecuali hanya tiduran. Namun, ia tetap tak bisa tidur nyenyak karena ia masih jomblo. Kasian deh. Tidak memiliki pasangan, sedangkan dalam bunker itu, semuanya memiliki pasangan. Hal ini karena Joel masih menyimpan asmaranya bersama Amy, pacarnya yang terpisah 7 tahun yang lalu. Ia terus berharap bisa bertemu kembali. Agar nggak sepi, Joel merawat bangkai robot yang bernama Mavis. Robot yang sebenarnya sangat keren sih, tapi kini sudah tidak bisa apa-apa. Dalam bunker itu, setiap orang harus bekerja keras untuk mendapatkan makanan agar bisa bertahan. Tapi tentu saja harus siap menghadapi serangan monster di luar sana. Anehnya, Joel tidak pernah sekalipun berani membunuh monster, karena ia adalah seorang penakut. Tapi di sana perannya cukup penting, yaitu sebagai koki, alias tukang masak. Meskipun bersembunyi dalam bunker tidak berarti mereka akan dalam keadaan aman saja. Sudah beberapa kali monster serangga mampu menerobos bunker mereka. Malam itu pun kembali terjadi. Seekor serangga telah menerobos masuk bunker mereka. Seperti biasa, setiap orang mengambil posisi untuk memburu, tanpa terkecuali Joel. Meskipun itu hanya sekedar action, semua temannya menyadari kelemahan Joel. Meskipun Joel sendiri tak mau menerima kelemahan itu dan dianggap sebagai penakut. You can't handle it, Joel. You're shook. Namun semuanya terbukti saat Joel tidak mampu melepaskan anak panahnya meskipun sudah berada di depan monster. Beruntung saja ia selamat karena bantuan rekannya. Film pun dimulai. Inilah suasana 7 tahun yang lalu di saat semuanya masih aman. Joel bermesraan dengan Amy. Di samping ia pandai memasak, ia juga jago melukis. Tapi hari itu di depan pacarnya, ia tak mampu melukis wajah cantik Amy. Tapi Amy tak marah, wong lagi jatuh cinta kok. Tai kambing aja rasa coklat, WKWKWK. Saat itu mereka hampir saja melakukan itu, tetapi keburu terdengar suara sirine berbunyi. Suara sirine itu mengharuskan mereka bergegas kembali. Seluruh kota dilanda kecemasan di saat adanya serangan serangga berubah menjadi monster dan menjadi pemangsa. Disitulah awal perpisahan mereka, bahkan Joel harus kehilangan kedua orang tuanya. Meskipun terpisah pada koloni yang berbeda, Joel dan Amy masih biasa berkomunikasi lewat radio, berbagi cerita suka dan duka. Komunikasi mereka asik-asik aja, menceritakan kenangan saat mereka berada di sebuah mobil 7 tahun yang lalu saat semuanya terjadi. Tapi komunikasi radionya tak selalu lancar. Kerinduan dan cintanya kepada Amy semakin mendalam, tapi ia nggak bisa berbuat apa-apa. Saat mereka sedang berkumpul, karena penasaran, akhirnya Joel mencoba mencari tahu di mana lokasi koloni pacarnya itu. Meski dengan keraguan, temannya menjawab bahwa perjalanan ke sana paling cepat 7 hari, itu pun kalau tidak ketemu monster yang terus berkeliaran. Tumben, ngapain kamu tanya? Tanya temannya yang penasaran. I'm gonna go. Ternyata Joel nekat untuk coba menuju lokasi tempat koloni di mana pacarnya berada. Semua temannya meragukan hal itu, karena mereka tahu Joel seorang yang penakut. Bagaimana harus melawan monster? Ia pasti tak akan berani meninggalkan bunker. Namun dengan semangat, setelah menyiapkan perbekalan, akhirnya ia pun nekat meninggalkan bunker. Meskipun teman-temannya lagi-lagi tak yakin dengan perjalanan yang akan Joel lakukan. Dengan berbekal peta, ia pun mulai meninggalkan bunker memulai perjalanan. Setelah keluar dari bunker, Joel tampak lega dan sekaligus bingung arah tujuan yang akan ia lakukan. Intinya, katanya arah koloni Amy itu berada di sebelah barat. Seluruh aktivitas perjalanannya, ia jadikan sebuah catatan buku yang akan dihadiahkannya kepada Amy. Setelah berjalan cukup jauh, ia tiba di kawasan pemukiman. Jelas saja sudah tidak ada orang di situ. Ia memeriksa keadaan lokasi dan mengambil barang-barang yang mungkin diperlukan. Bermacam-macam hal mulai ditemuinya, termasuk monster yang satu ini. Coba kalian lihat, kodoknya aja sebesar itu. Kalian bisa bayangin kan, berada di daerah seperti itu. Dia hampir saja memangsa si Joel.
Beruntung aja ada seekor anjing yang membantunya. Akhirnya mereka pun melarikan diri. Tanpa diduga ternyata anjing itu sangatlah cerdas. Anjing itu berada di sebuah lokasi yang aman, di dalam sebuah mobil tua. Akhirnya Joel pun ikut bersama anjing itu, tapi sepertinya tuannya sudah tidak ada. Joel pun memberi nama anjing itu dengan nama Boy. Mereka pun saling ngobrol. Joel pun merasa bodoh saat ia menyadari bicara sama seekor anjing. Si anjing tampak marah saat Joel memegang sebuah gaun merah, kayaknya itu milik majikannya. Tapi lama-kelamaan Boy dan Joel pun mulai akrab. Dalam istirahatnya, Joel terus mencatat semua kejadian yang pernah dialaminya. Keesokan harinya, Joel harus meneruskan perjalanan. Tanpa diduga, ternyata si anjing Boy berkeinginan ikut bersamanya. Memang cerdas sih ini anjing, ternyata ia membawa gaun majikannya. Kini Joel memiliki teman, meskipun hanya seekor anjing, tetap menjadi perjalanan yang mengesankan. Dalam perjalanan, Joel mendapati sebuah pohon blueberry hutan, tetapi anehnya anjing itu melarangnya untuk makan. Sepertinya anjing itu lebih tahu, barangkali buah itu beracun. Saat terus berjalan, tiba-tiba Joel terjatuh di sebuah lubang. Kali ini Joel menghadapi ancaman lain berupa monster cacing tanah. Namun di tengah kekalutannya, ia kembali beruntung setelah diselamatkan oleh dua orang asing yang sepertinya sudah sangat mengenal dengan kondisi alam luar. Mereka adalah Clyde dan Minnow. Kini Joel dan Boy mendapat teman baru. Namun tujuan Clyde dan Minnow berbeda dengan tujuan Joel. Ia bukan menuju ke barat, tetapi menuju ke arah pegunungan. Saat mereka masih bersama, Joel banyak mendapat pelajaran bertahan di luar. Salah satunya adalah jangan berada di tempat ketinggian, karena pasti akan mudah terlihat. Lalu mereka meneruskan perjalanan. Di antara pelajaran kedua adalah tidak boleh menetap terlalu lama. Mereka harus terus berjalan. Hal inilah yang menyebabkan Joel merasa kewalahan, lelah, dan ngantuk. Kini mereka kembali menemukan tantangan ketiga. Saat Clyde meminta Joel membuka kaosnya, Joel sangat ketakutan karena ia tak tahu apa yang terjadi. Ternyata mereka bertemu dengan seekor monster siput yang besar. Meski tak berbahaya, tapi pasti menyeramkan. Minnow memberitahukan Joel bahwa hewan itu berbahaya atau tidak dilihat dari pandangan matanya. You can always tell them their eyes. Kaos Joel itu dijadikan umpan yang ditempelkan di tubuh siput. Clyde bilang itu untuk mengelabui bau Joel. Saat malam hari tiba, mereka pun tak bisa beristirahat lama. Setelah ngobrol agak lama, Joel bercerita tentang aktivitasnya menggambar setiap makhluk yang ia temui. Buku itu menjadi pedoman bagi siapa saja. Ya, cara mempertahankan diri jika bertemu hal seperti itu. Demikian pula Clyde yang selalu bercerita tentang pengalamannya. Dalam perjalanan mereka, saat beristirahat, Minnow selalu mengajari Joel cara menembak dan memanah. Meskipun anak ini masih kecil, tapi ia memiliki pengalaman yang luar biasa. Tanpa diduga, Minnow sang gadis kecil ternyata senang dengan Joel. Ya, boleh dikatakan cinta-cinta monyet gitu. Selama perjalanan bersama Clyde, Joel dapat mengambil pelajaran yang banyak. Jangan membiarkan kaos kaki yang selalu basah agar tidak meninggalkan bau jejak. Makan daun pakis agar dapat menjadi obat racun. Ya, banyak lagi lah pelajaran yang dapat diambil Joel. Setelah beberapa hari berjalan, akhirnya mereka sampai di daerah perbatasan di mana Joel dan Clyde harus berpisah. Sejak awal, Joel kan tujuannya ke barat, sedangkan Clyde menuju ke selatan, ke arah pegunungan. Sebenarnya Clyde merasa Joel tak akan mampu meneruskan perjalanan, jadi ia mengajak untuk ikut bersama. Tentunya Joel akan terus bertahan menuju ke arah barat. Tetapi Clyde berpesan jika Joel berubah pikiran, carilah mereka di arah pegunungan. Setelah berpamitan dengan Minnow, akhirnya Joel meneruskan perjalanan ke barat. Ya, sebelah mana juga nggak tahu, macam orang-orang tua dulu bilang, arah perjalanan hanya menggunakan timur, barat, selatan, utara, kayak nyanyi pula ya. Saat berpisah pun, si anjing ikut kebingungan, ya karena dia sudah akrab dengan Clyde dan Minnow. Gua bingung nih mau ikut siapa, begitu agaknya dalam pikiran si anjing. Kini Joel dan Boy terpaksa harus berdua lagi. Giliran mereka bertemu dengan tantangan keempat. Saat mereka tiba di sebuah hutan yang tampak agak menyeramkan, Boy, si anjing, seperti mengetahui sesuatu. Dia tidak mau meneruskan perjalanan, lalu ia pun lari bersembunyi di bawah sebuah patung boneka. Tak lama kemudian, Joel pun menyadari akan adanya sesuatu. Ternyata ada pergerakan di dasar tanah. Oh my god, itu ternyata raksasa kelabang. Kalian bilangnya apa sih? Kalau aku bilangnya itu lipan. Dengan keahlian memanah yang baru ia pelajari, dia mencoba untuk mempraktekannya. Tapi ya, hal itu tidaklah mudah. Kini giliran sang anjing yang sedang mengalami kesulitan. Saat Joel terbaring setelah terlempar, pikirannya melayang dan menerawang teringat kejadian saat kedua orang tuanya mati.
Itu membuat ia sadar bahwa ia harus terus berjuang. Lalu Joel pun bangkit dan harus segera menyelamatkan diri. Ia mencoba memancing ke lubang itu dan memanahnya. Ternyata berhasil guys. Dan akhirnya, ya aneh aja kalau kelabang yang sebesar itu boleh mati hanya dengan panah kecil. Ya udah nggak apa-apa. Si anjing pun akhirnya selamat dan Joel ikut merasa senang. Mereka meneruskan perjalanan hingga di malam hari di tengah hujan. Mereka berhenti di sebuah gubuk tua. Ternyata di dalam gubuk itu ada Mavis, sejenis robot kayak punya Joel, kebetulan masih hidup dan hanya ada 50%. Dayanya maksudnya. Robot ini cukup unik, ia bisa berbicara seagak-agak manusia. Ia bisa merespon apa yang dikatakan oleh Joel. Maklum ya, zaman sudah canggih. Tentunya Joel nggak asing lagi dengan jenis robot ini. Kan ia juga menyimpan sejenis Mavis lain di koloninya, tapi sudah tak bisa berfungsi. Ya, si robot bisalah dijadikan teman bicara di tengah kesepian seperti ini. Dengan daya yang ada pada robot itu, Joel dapat menghubungkan radio untuk menghubungi koloni pacarnya. Namun sayang, robot itu pun tak bisa bertahan lama. Ia mati karena kehabisan daya baterainya. Lalu Joel meneruskan perjalanan. Tempat yang mereka lewati rata-rata semuanya sudah hancur berantakan. Banyak rintangan. Kini Joel dikejutkan dengan keadaan monster tanah, seperti yang diceritakan oleh Clyde. Dia harus segera menyelamatkan diri. Pantesan aja anjingnya sudah lari duluan. Begitu ya, sepertinya si anjing ini bisa tahu lebih dulu. Lalu Joel mencoba mengalihkan perhatian monster tanah, tapi benar saja yang dikatakan Clyde. Monster itu sangat peka jika ada pergerakan dan suara. Akhirnya mereka pun dikejar. Karena panik, Joel pun terjatuh di sebuah tebing. Namun ia masih dapat bersembunyi di celah-celah bangkai pohon tumbang. Monster tanah itu hampir saja memangsa mereka. Lagi-lagi ia berhasil selamat. Karena Boys berisik, ia menutup mulut si Boy. Kasihan tuh anjir. Tanpa diduga, si Boy melihat gaun merah milik tuannya yang dipegang Joel terbang. Lalu anjing itu pun nekat menuju ke arah gaun. Tentu saja suara anjing itu telah memancing monster tanah. Joel pun berusaha membunuh monster itu dengan sebuah bom pemberian Clyde. Sementara ia masih selamat, namun ia merasakan sesuatu saat berada di dalam air. Setelah berhasil menyeberang, ia dapati tubuhnya penuh dengan monster lintah. Kini Joel merasa si anjinglah yang menjadi penyebabnya. Joel kelihatan memarahi Boy, seperti paham aja anjing itu, lalu ia pun lari. Ternyata akibat gigitan lintah itu menyebabkan Joel keracunan. Saat sudah terdesak, ya hampir sekarat, Joel pun teringat pesan Clyde bahwa pohon pakis dapat menjadi obat racun. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung memakannya. Di saat ia tak mampu berjalan karena pikirannya dan efek racun yang ada, tanpa diduga ternyata ia sudah sampai di kawasan koloni pacarnya. Seperti berhalusinasi, Joel bertemu dengan Amy. Ya, sebenarnya Amy yang menemukannya. Ternyata benar, akhirnya sampai juga ia bertemu dengan Amy. Joel pun langsung memanfaatkan, ia pun mencium Amy. Tetapi setelah dijelaskan ternyata yang ia cium adalah kaki Amy. Ya mungkin itu karena efek racun. You kissed old Pete. Sebenarnya niat lain dari Joel menemui Amy adalah karena Amy mengatakan mereka akan pindah. Ada sekelompok koloni lain yang akan membantu mereka menggunakan kapal. Mereka akan mencari tempat yang baru. Joel pun menelusuri kawasan koloni Amy. Ternyata berada di pinggir laut yang pemandangannya sangatlah indah. Dan terlihat sebuah kapal yang diceritakan Amy. Joel pun diperkenalkan dengan anggota kelompok mereka dan seorang kapten sebagai ketua. Akhirnya Joel dan Amy pun sempat mengobrol. Ya, yang membuat Joel akhirnya patah hati, masa 7 tahun mereka berpisah telah menyebabkan banyak perubahan. Ternyata hanya Joel yang masih benar-benar mempertahankan cintanya. Ia berterus terang kepada Amy, namun Amy mengatakan bahwa ia telah jatuh hati dengan sang kapten. Bagaimana rasanya tuh? Tentunya hal itu menyebabkan Joel kecewa berat. Telah mengambil keputusan meninggalkan koloninya hanya demi bertemu dengan Amy, melawan monster dan bla 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 bla. Ternyata ia bertepuk sebelah tangan. Untuk menghilangkan rasa kecewanya, ia mencoba berkomunikasi dengan koloninya. Tanpa diduga, saat Joel berkomunikasi, ia telah melihat tumpukan buah beri hutan yang ada di atas piring di dekatnya. Ia mulai merasa curiga mengapa buah ini kok bisa jadi makanan, padahal si anjing Boy saat itu melarang Joel untuk memakannya. Joel mulai curiga. Dengan kecuriganya itu, ia mulai merasa ada sesuatu yang tak beres. Lalu ia mencoba memberitahukan hal itu kepada pacarnya. Ternyata mereka sudah keburu mabuk karena telah diberi minuman blueberry hutan tadi. Tuh buktinya, Joel pun kena bogem. Saat tersadar mereka sudah dalam kondisi ditawan. Ternyata benar sang kapten selama ini hanya memanfaatkan koloni yang mereka temui untuk mengambil makanan. Sang kapten ternyata memanfaatkan seekor monster kepiting yang dijadikan budak. Karena kepiting itu ternyata sudah dihubungkan dengan alat yang ada sama kapten. Melihat suasana semakin kacau, mereka berusaha menyelamatkan diri. Tanpa Amy juga sangat tangguh.
Joel kini harus kembali menghadapi tantangan. Ya, kalau dihitung mungkin tantangan ketujuh ya. Sepertinya ia mulai mahir menghadapi setiap monster. Ia kembali berhasil melumpuhkan raksasa kepiting dengan sebilah tombak Aquaman. Di sana kelihatan Aime juga bertarung dengan gesit. Kepiting monster kembali mengamuk dan benar saja, di tubuh kepiting itu ada rantai yang dihubungkan dengan listrik yang ada pada kapten. Saat kondisi genting seperti ini, ternyata Boy si anjing kembali datang. Atas perintah Joel, Boy pun membantu Aime. Kapten dan kelompoknya pun kabur meninggalkan pulau menuju ke kapal untuk lari. Joel terus menghadapi monster dan di saat seperti itu, ia melihat tatapan mata sang kepiting. Ia mulai menyadari bahwa kepiting itu sebenarnya tidaklah ganas, sesuai dengan yang disampaikan Mino bahwa hewan itu dapat dilihat dari pandangan matanya. Setelah kepiting itu bebas dari rantai listrik yang ia tembak, kepiting itu pun meninggalkan pulau. Kemana kepiting itu pergi? Kini kepiting itu memangsa kapal milik kapten. Ya, lagi-lagi hewan juga ternyata ada rasa balas dendam. Ngerti juga dia bahwa selama ini ia telah diperbudak oleh sang kapten. Syukurlah akhirnya semuanya pun baik-baik saja. Namun Joel harus kembali ke koloninya. Aime tampak terkesan, tapi Joel berjanji akan kembali menemukan Aime. Ia pun menyerahkan hadiah berupa buku catatan perjalanannya. Dengan berat hati, ia pun pergi dan sebelum pergi, tak lupa ia meninggalkan dulu bekas. Asik dah tuh. Sekarang semua paham kan mengapa judul film ini diberi nama Love and Monster. Cinta mengalahkan segalanya. Demi cinta, segalanya akan dikorbankan, meskipun harus menghadapi berbagai macam rintangan. So sweet. Akhirnya Joel pun sampai ke kawasan koloninya dan ia melihat tempatnya sudah porak-poranda. Tapi beruntung mereka masih selamat. Kini Joel memberikan semangat kepada semua koloni yang terus bersembunyi untuk keluar dan menghadapi setiap tantangan. Oke, jangan lupa ya, subscribe channel ini jika kalian ingin mendapatkan review film-film lain dari kami. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.